Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Benih dan Bibit Tanaman. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Endang Dwi Rezeki, Pinda Rizky Andika Widianto, Regina Gustapi, Muhammad Syarif Fadil, dan Siti Nurjanah. Berikut penjelasan mengenai perkecambahan dan perhitungannya. Perkecambahan merupakan suatu proses utama atas pertumbuhan pada tanaman dan dapat digambarkan ketika sejenis biji-bijian yang tumbuh menjadi tanaman baru yang mempunyai manfaat serta dapat digunakan sebagai bibit. Perkecambahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormansi, dan zat penghambat perkecambahan. Faktor eksternal yaitu air, suhu, komposisi O2 dan CO2, serta cahaya. Proses perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu proses fisika. Pada proses ini, perkecambahan di mana diawali dengan penyerapan air oleh biji sehingga sel biji terisi oleh air. Kemudian yang kedua, proses kimia. Pada perkecambahan yang melibatkan hormon dan enzim. Tahap-tahap perkecambahan yaitu imbibisi, yaitu penyerapan air dari lingkungan oleh benih. Kemudian digestion, yaitu pemecahan zat bersenyawa besar yang kompleks menjadi senyawa yang kecil dan sederhana. Kemudian translokasi, yaitu pengangkutan hasil digestion secara difusi dan osmose. Kemudian respirasi, yaitu pernapasan yang merombak makanan menjadi energi, di mana terjadinya pembelahan sel dan penembusan kulit biji oleh radikula. Kemudian asimilasi, yaitu pembentukan protein baru untuk membentuk sel-sel baru, khususnya protoplasma. Tipe perkecambahan ada dua, yaitu yang pertama epigela, yaitu munculnya radikula dengan pemanjangan hipokotil yang membawa kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah. Fungsi kotiledon pada perkecambahan ini sebagai pelindung plumula dari kerusakan oleh guncangan tanah. Cadangan makanan pada kotiledon dipakai oleh akar untuk tumbuh, tetapi sebagian besar masih tertinggal di kotiledon yang terangkat ke atas permukaan tanah. Kotiledon yang terkena cahaya matahari akan berwarna hijau beberapa waktu karena melakukan fotosintesis. Cadangan makanan pada kotiledon makin sedikit dan lama-kelamaan mengkerut dan tinggal epidermis seiring bertumbuhnya tanaman. Pertumbuhan plumula lebih aktif dan membuat belayan daun. Daun-daun akan melakukan fungsinya menghasilkan karbohidrat melalui fotosintesis dan respirasi. Perkecambahan epigela biasanya terjadi pada tanaman dikotil seperti kacang, kacangan, dan famili legum. Tetapi ada beberapa yang bisa terjadi perkecambahan epigel pada tanaman monokotil seperti tanaman bawang. Hipogel yaitu munculnya radikula dengan pemanjangan plumula, sedangkan hipokotil tidak memanjang dan kotiledon tetap berada di bawah tanah. Kotiledon pada perkecambahan ini digunakan sebagai penyerap atau cadangan makanan dan endosperm ke embrio eksis yang sedang tumbuh. Munculnya radikula adalah awal perkecambahan, kemudian keluar cabar akar secara bersamaan dengan akar premier membentuk sistem perakaran primer. Akar primer hanya berfungsi untuk sementara sampai tumbuhnya akar adventif yang tumbuh dari nodus batang pertama dan beberapa nodus di atasnya. Sistem akar adventif berfungsi untuk menyerap air dan unsur dari tanah sebagai penyokong tanaman. Sebagai contoh perkecambahan pada tanaman monokotil dan praktikum ini yaitu tanaman jagung. Adapun biji yang kami tanam pada praktikum ini yaitu yang pertama jagung. Berkecambah normal sebanyak 5 biji, berkecambah abnormal sebanyak 15 biji, dan tidak berkecambah sama sekali sebanyak 5 biji. Dan kacang negara berkecambah secara normal 7 biji, kemudian berkecambah secara abnormal 3 biji, dan tidak berkecambah sama sekali 15 biji.
Sekian dari kami, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye-bye.